Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfan Sri Cahya Saputra. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung Angkatan 11 tahun 2025. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Resume inti dari kegiatan ini adalah merupakan deskripsi inti dari 5 bab pada submateri ini. Bagian pertama yaitu membahas tentang baris berbaris dan tata upacara. Bagian kedua tentang keprotokolan. Bagian ketiga kewaspadaan dini. Bagian 4 membangun tim, dan bagian kelima cara kamalam dan api semangat bela negara. Baik, kita akan bahas pada bagian pertama. Pada bagian pertama, baris berbaris memiliki tujuan. Yang pertama, menanamkan disiplin, kekompakan, dan kepemimpinan. Kemudian tujuan kedua, melatih daya konsentrasi serta respon cepat terhadap instruksi. Adapun manfaat dari kegiatan peraturan baris berbaris, yaitu tidak hanya melatih fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kekompakan, dan tanggung jawab. Kegiatan baris berbaris ini juga memiliki 9 gerakan dasar, ya, yang mana ini tersampaikan pada video. Nah, ini untuk link videonya nanti saya sampaikan pada deskripsi, ya. Link deskripsi pada video ini nanti. Nah, gerakan apa itu? Ada 12. Gerakan sikap sempurna atau kita sering disebut dengan siap. Kemudian istirahat di tempat, lencang kanan, lencang kiri, lencang depan, hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, balik kanan, berhitung, dan hormat. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu keprotokolan. Keprotokolan sendiri ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Keprotokolan sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Definisi lain dari keprotokolan ini ada beberapa. Kita bahas ada 5 yang di sini kita akan bahas. Yang pertama acara kenegaraan, yaitu acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat. Biasanya ini dihadiri oleh presiden, wakil presiden, staf pejabat negara, dan undangan lainnya. Kemudian acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara yang melaksanakan tugas fungsi tertentu yang dihadiri oleh pejabat negara. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional. Kemudian tata upacara adalah aturan yang untuk melaksanakan upacara dalam kenegaraan. Biasanya ini upacara penyambutan tamu negara yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta Merdeka, ataupun di Istana Bogor. Kemudian tata penghormatan ini termasuk juga untuk pemberian hormat bagi pejabat negara, perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan pastinya tokoh masyarakat.
Nah, ini salah satu contoh acara kenegaraan. Yang sebelah kanan ini adalah acara resmi, sebelah kiri acara kenegaraan. Ini, kalau tidak salah dalam suasana, apa, pertemuan apa ini kalau tertulisnya nih, jadi presiden sedang mengikuti kegiatan kenegaraan. Oke, selanjutnya tata cara tempat. Acara resmi ini sebagai salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Tata cara tempat pejabat negara ini meliputi 3 itu ya. Tata tempat untuk pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing. Kemudian tata tempat untuk tamu negara, tamu pemerintah, dan tamu lembaga negara asing dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Kemudian yang ketiga, tata tempat untuk penyematan tanda jasa dan tanda penghormatan pada warga negara asing. Nah, ini diatur pada peraturan pemerintah tadi. Nah, ini salah satu tata tempat duduknya. Tamu negara, Presiden RI, terus ini kursi tamu, kursi menteri, dan seterusnya. Berikut saya tampilkan beberapa tata tempat untuk acara resmi. Ini juga sebagian ada yang ini maaf terpotong ya. Oke, ini juga. Nah, ini adalah tanda apa namanya, penyematan penghormatan ya, yang ada gambar manusianya. Baik, kita lanjut di kewaspadaan dini. Di kewaspadaan dini ini, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, apa yang dimaksud dengan kewaspadaan dini? Sesuai pasal 1 angka 3 adalah segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara dini dan berkelanjutan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangkal segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, di sini saya rangkum ada 4 jenis ya, atau 4 hal pokok dalam kewaspadaan dini. Yang pertama, optimalisasi intelijen. Nah, intelijen ini terdiri dari intelijen pusat, kementerian, dan daerah. Untuk intelijen pusat sendiri dipimpin oleh Badan Intelijen Nasional, dikepalai oleh Kepala Badan Intelijen Nasional. Kemudian di daerah juga demikian. Nanti dipimpin oleh gubernur di tingkat provinsi maupun bupati di tingkat dan wali kota di tingkat kabupaten maupun wali kota. Mereka di level daerah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kalau di provinsi berhubungan dengan Polda maupun dengan TNI tingkat daerah atau kita biasa disebut TNI provinsi itu ya. Kemudian nanti dengan pengadilan tinggi ya kalau di provinsi. Kemudian kalau di kabupaten nanti berhubungan dengan mungkin yang paling kecil ada Koramil, kemudian dengan kepolisian ada Polres dan ada Polsek, dan dibantu dengan kejaksaan tinggi di sana. Lalu ada ancaman intelijen. Nah, ancaman ini dimaksud adalah yang mengancam akan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Nah, ini dikategorikan menjadi keamanan manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri, dan pertahanan ya, keamanan pertahanan. Ini meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, dan seterusnya.
Kemudian poin ketiga yaitu deteksi dini dan peringatan dini. Ini ada intelijen dalam negeri dan luar negeri, intelijen pertahanan dan atau militer, ada intelijen kepolisian, penegak hukum, dan ada intelijen kementerian atau lembaga pemerintahan atau non kementerian yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian pelaporan, di sini pelaporan bisa diisi analisa singkat dan saran rekomendasi terkait penanganannya. Analisa harus objektif sehingga saran rekomendasi yang diberikan menjadi logis dan rasional, serta relevan dengan fakta-fakta yang ada. Lalu membangun tim. Di sini sekilas infonya adalah pembekalan berupa pengetahuan dan internasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam permainan guna untuk membangun tim yang efektif. Nah, di sini ada berbagai jenis permainan yang menarik untuk membangun tim, mulai dari eh, apa Caterpillar Race dan sampai Blind Walk. Dan yang terakhir, bagian kelima yaitu Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara. Caraka Malam sendiri atau Caraka ini biasa sering kita sebut dengan jurit malam. Bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas dan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang penyimpan rahasia organisasi dalam dan rahasia negara. Nah, ini mekanisme pelaksanaannya terbagi berbagai pos. Kalau di sini ada 7 pos ya, dari pos cinta tanah air, pos kesadaran, hingga yang terakhir adalah pos penyampaian pesan yang diterima dari pos 1. Jadi di pos 7 ini, apa pesan dari pos 1 itu harus tersampaikan pada pos 7. Apakah berkurang atau bertambah, berubah ataupun tetap. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.